Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Elzam Nafal Zulfikri, NIM 2110421020, anggota kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan organel-organel penyusun sel tumbuhan. Sebelumnya, kita ketahui sel tumbuhan yaitu sel yang berupa sel eukariotik. Sel tumbuhan ini memiliki bentuk yang lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Selanjutnya nih, kita akan membahas organel-organel apa sih yang menyusun sel tumbuhan itu. Baik, langsung saja. Organel yang pertama yaitu dinding sel. Fungsi dari dinding sel ini yaitu berfungsi yang pertama melindungi sel, yang kedua mempertahankan bentuk sel, dan yang ketiga mencegah penyerapan air secara berlebihan. Untuk diketahui, karena dinding sel inilah sel tumbuhan bersifat lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Baiklah, lanjut ke organel yang kedua nih yang menyusun sel tumbuhan yaitu membran plasma. Membran plasma tersusun atas karbohidrat, lipid atau fosfolipid, dan protein. Membran plasma berfungsi untuk mengatur zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya membran plasma juga berfungsi untuk melindungi atau mempertahankan bentuk sel, dan membran plasma ini sebagai reseptor atau perangsang. Selanjutnya organel yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus yaitu merupakan inti dari sel atau inti sel, fungsi untuk menyimpan informasi genetika pada sel tumbuhan tersebut. Baiklah, lanjut ke organel selanjutnya yaitu sitoplasma. Baiklah, kita akan mengenal apa itu sitoplasma. Sitoplasma merupakan organel yang berbentuk cairan yang ada dalam sel. Selanjutnya, sitoplasma ini berfungsi untuk tempat organel lain dan sitoskeleton. Selanjutnya juga, sitoplasma ini merupakan tempat terjadinya metabolisme sel. Selanjutnya yaitu organel yang ada pada sel tumbuhan atau penyusun sel tumbuhan yaitu ribosum. Ribosum memiliki fungsi utama yaitu mesintesis protein. Ribosum ini merupakan organel yang berbentuk butiran. Selanjutnya, ribosum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ribosum terikat dan ribosum bebas. Baiklah, kita lanjut ke organel yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan organel yang berbentuk labirin yang berhubungan langsung dengan selubung inti sel. Selanjutnya, organel ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada RE kasar dan RE halus. RE kasar merupakan RE yang bergranula. RE kasar ini berfungsi mesintesis protein, sedangkan RE halus itu tidak bergranula, berfungsi untuk mesintesis lipid. Baiklah, teman-teman, masih semangat kan? Kita lanjut ke organel selanjutnya yaitu mitokondria, merupakan organel yang berbentuk silinder. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel pada sel tumbuhan. Baiklah, organel selanjutnya yang menyusun sel tumbuhan yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi tersusun atau terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, siterna, dan vesikula-vesikula. Selanjutnya kita akan mengenal apa sih fungsi organel badan Golgi ini. Ya, tentu fungsi organel badan Golgi ini sebagai sekresi sel, dan juga pada sel tumbuhan, badan Golgi ini berperan sebagai pembentuk dinding sel pada sel tumbuhan. Organel selanjutnya yaitu yang bernama peroksisom. Peroksisom pada sel tumbuhan itu bisa kita jumpai di mana peroksisomnya dekat dengan kloroplas dan mitokondria pada sel-sel daun. Yang mana fungsi dari peroksisom ini penghasil enzim oksidasi dan katalase. Selanjutnya ada organel yang bernama glioksisom. Glioksisom merupakan organel penyusun sel tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim, yang mana enzim tersebut digunakan dalam mengubah asam lemak menjadi gula, yang mana hal ini akan berfungsi atau digunakan sebagai energi dalam proses perkecambahan biji. Selanjutnya organel plastida. Plastida merupakan organel penyimpan materi yang mana diselubungi oleh membran ganda. Plastida terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama kita kenali dengan leukoplas. Leukoplas merupakan plastida atau cairan yang berbentuk bening. Leukoplas bisa kita jumpai pada umbi-umbian, akar, seperti itu, yang mana berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada pembagian plastida yang kedua yaitu kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang berwarna selain hijau, berarti berwarna merah, berwarna coklat, yang mana kromoplas ini terdapat pada buah, bunga, seperti itu. Selanjutnya organel yang ketiga atau pembagian ketiga plastida yaitu kloroflas. Kloroflas merupakan cairan pigmen berwarna hijau yang mana berfungsi sebagai dalam proses fotosintesis. Baiklah, kita lanjut nih ke organel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan terdiri atas vesikula yang besar yang berisi cairan yang mana diselubungi oleh membran tunggal. Pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan sel-sel organik yang mana menyimpan garam, seperti itu. Selanjutnya juga berfungsi menyimpan pigmen daun, pigmen bunga, itu tempatnya disimpan oleh vakuola. Baiklah, kita lanjut ke organel selanjutnya. Selanjutnya organel yang bernama sentrosom. Sentrosom merupakan organel yang dekat dengan nukleus yang mana berfungsi tempat tumbuhnya mikrotubul pada sel.
Selanjutnya, organel yang terakhir penyusun sel tumbuhan yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan organel yang bersifat kuat dan lentur. Sitoskeleton ini berfungsi untuk penyokong sel dan juga berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Itulah organel-organel penyusun sel tumbuhan. Jadi dapat kita bandingkan dengan sel hewan, kelebihan dari sel tumbuhan yaitu memiliki organel dinding sel, plastida, glioksisom, dan juga vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Baiklah, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.